سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تعالى عن ذوي الفخر العمي والكبر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar al-Masfuri wa syekhina wa walidina wa muallimina fid din wa thumma ila jami'il muassisin wal muwaqqifin wal muqtadirin wal jama'ati hadzal musalla baitus salihah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca ummul kitab suratul Fatihah, di mana dengan barokah suratul Fatihah kita mohon kepada Allah dengan rahasia daripada suratul Fatihah, mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, wabil khusus jamaah mushola Baitus Sholihah yang saat ini kurang sehat, sedang sakit. Banyak sekali ini soalnya banyak yang terhadir daripada sakit. Di antaranya orang tua kita, Bapak Haji Hasan, Bapak Haji siapa lagi? Sabun, Haji Muhammad, Pak Guru, ya, semuanya ya, yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat wal afiat, panjang umur dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diparingi waras ya kabeh ya, gak ada apa waras kabeh ya, jogo jero ya, sehat lahir dan batin ya, mudah-mudahan diberikan juga kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. بنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والقوة ظاهرا وباطنا دافعة لكل جانبة لكل خير، وأن الله يشفي مرضاهم ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء تاما شفاء كاملا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah lagi, mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah angkat segala kesulitan-kesulitan kita. Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan kepada kita semuanya. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah di musalla Baitus Shalihah, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini, di musalla ini, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan berkah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membaca kitab Al-Muwahibul Usuliyah. Al-Hadithus Salis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi kepada sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yang yanzuru ila wajhi syaikhi, senantiasa melihat wajah orang tua, sobahan di waktu pagi, wa masaan dan di waktu sore, wa yaqulu, dan berkata Allah, ya abdi, wahai hamba, qad kabbara sinnuka, sungguh telah menjadi tua umurmu, wa raqa jilduka, dan telah menjadi keriput kulitmu, wa daqqa 'azmuka, dan sudah menjadi lemah tulang belulangmu, waqtaraba ajaluka, dan sudah semakin dekat ajalmu, wa hana qudumuka ilayya, dan engkau sebentar lagi akan datang kepadamu, fastahyi minni, maka malulah engkau kepada aku, fa ana astahyi min syaibatika, maka aku akan merasa malu karena tuamu, an u'adzibaka, untuk menghadapmu, finnari, di dalam api neraka. Saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ini memberikan nasihat kepada kita, wabil khusus, ya, buat yang udah tua, buat yang udah tua, secara khusus buat yang tua, secara umum buat yang muda juga, ya. Al-ibratu bi khususis sabab, la bi umumil lafzi. Sebuah ungkapan terkadang dilihat dari khususnya sabab, tidak disebutkan dari umumnya lafaz. Tapi kaidah itu juga berlaku, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah ibarat, sebuah ungkapan itu berlaku secara umum juga, bukan hanya secara khusus. Artinya apa? Walaupun hadis ini teruntuk buat yang tua,
mau muda mau tua pantas aja mati. Yang muda pantas yang mati. Yang tua apalagi nggak usah dikata pantas, saya mau udah pantas kalau tua mati. Yang muda aja pantas, yang kecil pantas, apalagi yang tua. Maka oleh karena itu hadis ini memberikan nasihat kepada kita, mobil khusus buat yang tua. Rasulullah pernah bersabda seperti ini, ya, man balagha umruhu arba'ina sanah. Barang siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun, walam yablugh hasanatuhu ala sayyi'atihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun sementara kebaikannya masih kalah dengan keburukannya, kalau dihitung, kalau dihisab amalnya dari pagi sampai malam, ya, masih banyakkan maksiatnya, masih banyakkan dosanya dibanding amal soleh. Padahal umurnya udah 40, belum sadar juga. Apa kata baginda Rasul? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan dia siap-siap pesan tempat di api neraka. Jadi kalau sudah umur 40 tahun masih belum mau sholat, masih belum mau ngaji, masih belum mau ibadah, ya, senangnya masih mau apa? Haji. Masih senangnya yang masih apa? Hura-hura, foya-foya, ya. Pokoknya lebih banyak waktu yang sia-sianya dibanding waktu yang lebih berisi untuk amal solehnya dan ibadahnya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan ambil tempat, pesan tempat di api neraka. Kira-kira di sini banyak kan? Saya lihat sih wajahnya udah hampir rata-rata di atas 40 ini. Ya. Di bawah. Yang muda. Biasanya kalau udah ada anak muda ngaji, ya, ibadah, sholat berjamaah, ya, dia udah mau istiqomah seperti itu namanya anak muda top. Anak muda top. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu perlu tenaga, perlu kekuatan, perlu keyakinan, perlu semangat. Kalau nggak ada kekuatan, tidak ada semangat, tidak ada keinginan, nggak akan terjadi yang namanya ibadah. Ini bapak-bapak ngaji begini berat. Ya, berat. Datang dari rumah ke musola, sholat berjamaah, habis itu ngaji. Kalau nggak punya tekad yang kuat, nggak punya azam yang kuat, nggak bakal terjadi bisa duduk di musola ini. Kenapa? Karena yang namanya ibadah memang berat. Al-ibadatu thamaratul ilm. Ibadah itu adalah buahnya ilmu. Buahnya ilmu. Jadi orang punya ilmu tapi nggak mau ibadah, nggak mau amal soleh, itu ibarat kata pohon nggak ada buah. Ini ada pohon mangga, bertahun-tahun kagak berbuah, enak nggak? Bapak punya pohon apa di sini banyak kan? Hah? Mangga, paya, punya pohon paya, ditanam, itu pohon nggak berbuah, nggak berbuah tuh pohon. Padahal kita nanam berharap ada buah,
ibadah, amal soleh. Ya. Dan alhamdulillah kita ini paling tidak ya, dengan hadir di majelis seperti ini, dengan kita sholat, dengan kita berjamaah, berarti kita ini sudah berbuah. Nah, kembali lagi kepada umur. Ketika seseorang sudah sampai umur 40 tahun, ya, itu adalah masa masuknya umur dewasa. Ya, dewasa dalam arti ya sudah seharusnya seseorang kalau sudah umur 40 tahun ya sudah kembali lagi ya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena umur 40 tahun ini umur yang sangat menentukan. Orang pengen jadi orang soleh atau pengen jadi orang toleh, ini ditentukan umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun belum ogah juga ke mushola, alamat dikhawatirkan ya, kesininya udah ogah juga. Kenapa? Kita umur 40 tahun ya, udah gak mau ngaji lagi, belum mau ngaji maksudnya. Ini kan umur penentuan 40 tahun. Kalau dia umur 40 tahun belum mau ngaji juga, dikhawatirkan ya. Tapi belum pasti juga, dikhawatirkan dia ogah lagi datang ke majelis ilmu, di majelis taklim. Kenapa? Ya udah 40 tahun belum ada kepikiran, belum mau kepikirin urusan akhir. Makanya orang kerja itu alhamdulillah ada namanya pensiun, ada yang namanya pensiun. Kenapa ada masa pensiun? Supaya kita mikir, iya ya, gua dulu dari zaman muda sampai pensiun begini, ibadah gua jarang ke mushola, jarang ke masjid, jarang duduk di majelis taklim. Ini udah saatnya pensiun, maka saya harus menebus kekurangan-kekurangan di masa muda tersebut dengan mengisi masa pensiun tersebut dengan hadir di majelis taklim, dengan sholat berjamaah di masjid dan di mushola. Ini jangan pensiun malah nyari kesibukan. Gue beli lahan, gue bikin empang. Buat apaan? Buat ngisi kekosongan. Akhirnya apa? Masa pensiunnya habis buat ngurusin empang. Gak jadi itu buat ibadah, buat amal soleh, buat sosial kemasyarakatan, gak ada, habis. Masanya buat nyari duit lah. Padahal udah selesai masa nyari duit itu, udah pensiun, dia cari lagi gak bisa. Mau isi waktu amal soleh, amal ibadah. Makanya bagus ayatnya Windy ya. Almarhum saya dengar ketika masa pensiun selesai, udah aktif di masjid, aktif di mushola, aktif di masyarakat. Kenapa? Beliau sadar ketika masa aktif kerja nggak sempat aktif di masjid, di mushola. Makanya masa pensiun dia menangkan dengan suka. Ini kalau Ustaz sih kira masa pensiun. Kalau kata teman saya
Ustaz semakin tua semakin berkah katanya. Amin toh. Biar kata baca doa Ustaz doa juga diambil. Nah saudara-saudara sekalian, dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan. Sesungguhnya Allah Taala senantiasa melihat wajah orang tua. Ya, yang namanya orang tua itu umurnya antara sekitar 60 sampai mati itu 70. Ya, itu namanya orang tua. Kalau Ustaz Ujang belum ya. Oh ya, tua. Masih muda tadi. Ada tuh yang putih yang tua siapa? Ini ya. Ada yang putih satu lagi. Naman ya. Saman dia. Ada muda. Oh pulang tadi. Itu tua tuh. Ya. Ustaz Maulana sih masih muda. Ya. Nah, Allah senantiasa melihat wajah orang tua di pagi dan di sore hari. Selalu dilihat, ya Allah. Bersyukur Pak jadi orang tua. Dikasih panjang umur kita bersyukur. Kenapa? Orang yang umurnya 60 sampai 70 tahun itu orang yang disayang oleh Allah. Ya. Dilihat wajahnya, Masya Allah. Udah tua tapi masih semangat beribadah, masih semangat ke mushola, masih semangat ke masjid, masih semangat menghadiri majelis taklim. Allah senang pagi-pagi dilihat orang tua. Makin sayang tuh Allah. Tapi udah tua, pagi udah buka capung. Udah tua, belum mau ke mushola, belum mau ngaji. Itu Allah juga prihatin melihatnya, ya Allah. Udah tua. Kita aja sebagai manusia melihat orang tua, ya, dia belum sadar mau hadir di mushola, itu prihatin. Apalagi Allah. Ya Allah, udah tua, masih capek aja nyari duit. Ya mudah-mudahan masa tua kita bahagia, Pak. Ya, masa tua yang indah, masa tua yang bahagia. Kita udah nggak perlu nyari-nyari capek-capek nyari duit. Sudah tua, pokoknya udah umur 60, insya Allah duit dapat sendiri. Gak usah capek-capek. Kalau masih muda, masih kerja keras itu aja. Kalau udah tua, kita kasihan. Ya, udah isi dengan ibadah, isi dengan amal soleh. Wa masalah, Allah juga melihat orang tua bukan hanya di pagi hari, juga di waktu sore. Dilihat, ya Allah, kulitnya udah keriting, giginya udah pada habis, ya, makan kacang. Itu makan kacang masih bisa nggak? Ya, makan kacang. Kita suara. Bisa. Gigi udah pada habis, ya. Matanya udah pada apa? Rambut, ya. Rambut pendengaran udah pada mulai. Ya, udah, ya. Rambut udah mubana. Tenaga udah, ya, jalan udah nggak bisa gancang gitu. Itu Allah melihatnya dengan penuh kasih sayang Allah, ya Allah. Dilihat oleh Allah, wa yaqulu, dan Allah berkata kepada orang tersebut, orang tua tadi yang dilihat pagi dan sore, ya abdi qad kabbaru sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa
kulitmu sudah keriput, ya. Tulang-tulangmu sudah mulai apa? Lemah. Ajalmu sudah semakin dekat, dan sebentar lagi engkau akan datang kepadaku, kata Allah. Fastahyi minni, maka malulah engkau kepadaku. Artinya apa? Malu kalau udah tua, belum mau ibadah, belum mau sholat. Allah bilang fastahyi minni, malulah engkau kepadaku. Udah tua, belum mau ngaji, udah tua, bawaannya masih mau berantem aja, udah tua, bawaannya masih sewot mulu, udah tua, bawaannya ngomel mulu. Ada nggak? Udah tua ngomel. Fastahyi minni. Ya ini pelajaran buat kita nanti kalau kita udah tua, atur emosi kita. Ya, jangan udah tua, kita semakin tua mestinya semakin bijak, semakin sabar, semakin lembut hati kita, semakin kuat iman kita. Jangan semakin tua makin gak tahu diri, masih doyan nyawer, masih mau joget, masih naik ke panggung joget sambil nyawer. Na'udzubillah min dzalik. Fastahyi minni, maka malulah engkau kepadaku. Udah tua, jangan banyak gaya, jangan banyak berlaku, dah. Udah sadar diri aja, ya. Tapi kalau masih muda ya masih muda harus semangat. Tapi kalau udah tua, udah sadar diri, udah tua punya yang muda. Jadi Allah memerintahkan orang yang sudah tua supaya lebih banyak malunya, ya. Lebih banyak malunya. Jangan lebih banyakin hasrat dan nafsunya. Udah tua banyakin malu. Udah tua malu. Masa dia belum jalan sama cewek? Masa mau boncengin ABG? Udah tua, masa mau mancing aja? Malu, ukur diri. Udah tua, mau nyawer juga, jadi malu. Udah tua, belum sholat juga, jadi buat pulang. Udah tua, belum ibadah, udah tua, belum mau sholat. Ya. Jadi kalau kita ada rasa malu kita sebagai orang tua yang sudah umurnya sudah bertambah, semakin tua semakin lemah. Ya. Kalau kita semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Maka aku pun akan malu karena tuamu, karena masa tuamu, untuk mengazabmu nanti di api neraka. Kalau kita malu, insya Allah Allah pun malu mengazab kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua yang tahu diri. Udah azab ini. Lanjut. Ada riwayat cerita. Saya nggak bacain sekilas saja, kalau bacain satu persatu tak dapat.
Satu ketika beliau akan melaksanakan sholat subuh, rupanya pas ketika menuju masjid, Sayyidina Ali melihat ada orang tua di depan. Karena melihat ada orang tua di depannya, Sayyidina Ali malu, pengen nyelak jalannya, nyerobot jalan. Om duluannya om. Sayyidina Ali malu. Sayyidina Ali sabar menunggu, biarin aki-aki jalan duluan. Ya. Beda sama kita aki-aki dan belakangan. Yang muda jalan duluan. Pas nyampe tempat mana aki-aki, wah solo aki-aki. Kayak kalau jalan sama aki-aki harus sabar. Karena sabarnya Sayyidina Ali menunggu jalannya ini orang tua, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang memimpin sholat jamaah, sholat subuh di masjid, jadi sambil, karena Sayyidina Ali kan nunggu aki-aki jalan kan pelan. Sayyidina Ali luar biasa akhlaknya. Maka karena beliau menghormati orang tua ini tadi, dan Sayyidina Ali tidak mau melewatinya, maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat subuh, memimpin sholat subuh, ketika ruku, rupanya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meletakkan sayapnya di atas punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sayapnya malaikat Jibril kan gede banget, ditaruh di atas punggung Rasulullah. Ya udah, Nabi yang saat itu sedang rukuk nggak bisa banget, rukuk aja sampai lama. Nah, Sayyidina Ali yang lagi jalan nungguin aki-aki itu jalan, iya lama. Kalau kirim nggak sabar, lama amat tinggal. Kalau sekarang anak muda sekarang digeber motornya, loncat tuh aki-aki. Tapi Sayyidina Ali memang sabar, dia menghormati orang tua yang sudah sepuh. Ya. Dan rupanya aki-aki ini bukan seorang muslim, bukan orang yang ingin ke masjid. Rupanya dia adalah seorang Yahudi. Ya. Seorang Yahudi. Rupanya pas udah jalan dekat masjid, Sayyidina Ali melihat, ya Allah, rupanya dia gak ke masjid, ya. Rupanya bukan seorang muslim yang pengen sholat di masjid, rupanya ke tempat yang lain. Tapi karena Sayyidina Ali menghormati tuanya itu orang, Sayyidina Ali tetap menghormati. Maka Rasulullah saat itu punggungnya ditahan oleh malaikat Jibril, tidak bisa bangun, sampai akhirnya Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid dan ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, dan saat itu ditunggu ketika ruku. Dan karena Sayyidina Ali menghormati orang tua tersebut, itu karomahnya luar biasa. Allah perintahin malaikat Jibril untuk menahan Rasulullah sehingga Sayyidina Ali pun bisa ikut sholat berjamaah
Selesai sholat sahabat baru tanya, ya Rasul, tumben amat tadi ulama amat. Gua kan ada ingatan juga ini. Rasulullah bilang, iya, tadi Jibril datang. Ya, Jibril datang pas lagi saya ruku. Rupanya Jibril nahan saya supaya nunggu Sayyidina Ali yang sedang jalan menuju ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Ya, karena dia hormatin orang tua, makanya saya ditahan sama malaikat Jibril suruh nunggu Sayyidina Ali. Luar biasa. Maka dari situlah betapa Allah memuliakan yang namanya orang tua. Bahkan Allah memberikan kemuliaan juga bagi siapapun yang memuliakan orang tua. Makanya orang Jawa itu bilangnya kalau orang tua itu kan sesepuh. Apa namanya? Sesepuh. Sesepuh itu ada singkatannya. Semburannya aku. Semburannya aku. Min ijlalillahi ta'ala ikrami bisyai'atil muslim. Di antara kita mengagungkan Allah, kita menghormati orang yang sudah punya ubah. Bukan berubah kayak orang porno, kayak kakek banyak. Kalau saya udah juga nggak ada sih ubahan masalah 5-10 mah ada. Tapi yang dimaksud menghormati kayak gitu-gitu. Kita hormati, kita muliakan. Kalau tahlilan suruh taruh depan, walaupun dia nggak baca doa, dia taruh aja depan. Ya, yang tua suruh taruh depan, yang muda di luar nggak apa-apa. Untuk apa? Memuliakan orang. Insya Allah kalau kita muliakan orang tua, nanti pas kita tua kita dimuliakan sama yang muda. Tapi kalau kita nggak pernah muliakan nama yang tua, ntar kita di masa tua juga nggak pernah ada yang hormatin kita. Loh, ada orang tua biarin aja dicuekin kita. Betapa sedihnya kita pas jadi orang tua dicuekin nama yang muda. Ini bukan hukum karma, tapi memang hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hormat yang tua, insya Allah ya kita akan dimuliakan juga nanti pas sudah tua. Hormatin ya Sayyidina Ali, hormatin orang, walaupun apalagi orang tua yang jadi sahabat kita ada di dunia ya, lebih-lebih itu harus kita hormati, apalagi ya, begitu juga orang-orang tua yang lain kita hormati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa ibadah, bisa ngaji, bisa ziarah, ya. Pokoknya masa tua yang enak lah. Bisa tetap makan dulu ya. Tetap bisa makan kan? Ya. Kadang kita ngiri melihat ada orang tua umurnya udah tua, tapi dia nggak ada bantahan. Saya salut. Makan kambing, ayo. Walaupun nggak banyak, tapi dia tetap makan durian, ya. Tetap asik, tetap bahagia. Masya Allah. Itu kan yang kita ya. Jangan udah tua di rumah aja, nggak kemana-mana, ya. Ke musola oga, ke masjid oga, ke majelis taklim oga, ya jangan yang seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.
الله